Selamat pagi Bapak Ibu Saudara peserta pemirsa Pos Morning Call GPIB. Di pagi hari ini bersama saya Pendeta Aurelius Syukur Wilhelm Korawo dari GPIB Jemaat Immanuel Tarempa. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar serta merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami semua di pagi hari ini. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berilah hikmat bagi kami supaya kami mengerti akan firman Tuhan, dan kami dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bimbing hamba yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, biar apa yang hamba sampaikan adalah kebenaran yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus saja sebagai Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita di pagi hari ini dari Bilangan pasal 23 ayat 13 sampai 30. Bilangan 23 ayat 13 sampai 30. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Bilangan 23 pasal 13 ayat 13 sampai 30. Firman Tuhan berkata, lalu Balak berkata kepadanya, baiklah pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapahlah mereka dari situ bagiku. Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisgah. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, berdirilah di sini, di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya, bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah. Pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Zipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat mengembalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan, Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya, dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Kemudian berkatalah Balak kepada Bileam, marilah, aku akan membawa engkau ke tempat lain, mungkin benar di mata Allah, bahwa engkau menyerapah mereka bagiku dari tempat itu. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor, yang menghadap padang belantara. Berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah di sini bagiku 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Lalu Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam,
Maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Pemirsa Morning Call GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sama-sama tahu bahwa Bileam adalah seorang penenung yang diminta oleh orang-orang Moab dan orang-orang Midian untuk mengutuk Israel. Namun berbalikan dengan keinginan orang Moab dan orang Midian, Allah justru memakai Bileam untuk memberkati Israel. Sedangkan Balak yang adalah raja Moab yang sedang gentar karena melihat bangsa Israel yang begitu banyak, tentunya tidak terima saat Bileam memberkati bangsa Israel. Minimal dalam bacaan kita ketahui bahwa kalau tidak mau menyerapahi, jangan memberkati bangsa Israel. Tetapi tetap saja, meskipun Balak kemudian menuruti keinginan Bileam untuk mempersembahkan korban bakaran sebanyak di atas 7 mezbah, dan di masing-masing mezbah itu ada seekor domba jantan dan seekor lembu jantan, total ada 7 domba dan 7 lembu. Namun apa yang diinginkan oleh Balak tidak terjadi. Bileam yang diminta oleh Balak berbicara kepada Tuhan tidak mampu merubah keputusan Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Peristiwa yang mengejutkan Bapak Ibu Saudara kita lihat di ayat 18 sampai ayat 24, di mana Bileam menyampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya, bahwa Allah tetap melaksanakan perjanjiannya kepada Israel. Allah menepati perjanjian keselamatannya dengan bangsa Israel, yaitu mengantarkan mereka sampai ke tanah Kanaan. Bahkan dalam ayat 18 sampai 24 dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mengutuk bangsa Israel, tidak ada yang bisa menenung bangsa Israel, dan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan akan dikalahkan oleh bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bileam tidak bisa mengutarakan sesuatu yang lain daripada apa yang Allah kehendaki. Jadi apa yang Allah inginkan untuk Bileam bicarakan itu kepada Balak. Meskipun demikian, kita lihat di ayat yang ke-25 sampai 30, Balak tetap memaksa Bileam untuk berbicara lagi kepada Tuhan. Balak mencoba untuk merubah keputusan Tuhan, bahkan bisa dikatakan Balak mencoba untuk mengatur Tuhan. Bapak Ibu Saudara pemirsa Morning Call yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini memberikan informasi kepada kita bahwa ada orang-orang yang mencoba mengatur atau memerintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya pasti punya atau pernah melaksanakan atau mengalami atau melakukan hal-hal yang memaksa Tuhan. Kita punya kecenderungan untuk mengatur Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai pelaksana daripada keinginan kita. Sehingga seakan-akan Tuhan adalah pihak penyedia barang dan jasa bagi kita. Dia harus menyediakan berkat, dia harus memberikan pertolongan bagi kita yang kita butuhkan. Saat kita mau satu hal, kita langsung minta Tuhan, kita minta Tuhan sediakan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bukan lagi menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Dia bukan lagi sang penguasa hidup. Dia hanya menjadi pelengkap kebutuhan kita. Dan hal ini yang seringkali membuat kita, saya juga Bapak Ibu Saudara, marah dan kecewa kepada Tuhan saat Tuhan tidak melakukan apa yang kita inginkan.
Bapak Ibu Saudara pemirsa Morning Call yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun kita harus melihat contoh kehidupan daripada Bileam. Kita diminta oleh firman Tuhan pada pagi hari ini bukan untuk menjadi yang mengatur Tuhan, tetapi kita diminta untuk menjadi pelaksana kehendak Allah. Kita melaksanakan apa yang Allah mau bagi kehidupan di sekitar kita. Bahkan kalau kita lihat Bileam, tidak sedikit pun yang disampaikan Bileam kepada Balak itu melenceng daripada apa yang Allah mau. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Morning Call, kita adalah anak-anak Allah yang dipakai Allah untuk melaksanakan maksud Allah dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dia adalah sang Tuan, sedangkan kita adalah seorang hamba. Kita harus melaksanakan apa yang dikehendaki oleh sang Tuan, karena kita adalah hamba. Kehendak Allah bagi kita, Bapak Ibu Saudara, ialah supaya semua orang, semua ciptaan bisa merasakan damai sejahtera. Maka dari itu tugas kita sebagai orang percaya, sebagai seorang hamba, ialah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupan kita hari lepas hari, baik di rumah, di kantor, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Pemirsa Morning Call yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita terbangun atau bangun pagi-pagi hari ini, kita masih bersyukur bahwa ada kesempatan yang diberikan oleh Allah bagi kita untuk melaksanakan misinya di tengah-tengah dunia pada hari ini, pada pagi ini. Maka dari itu, di pagi hari ini, mari kita melaksanakan panggilan dan pengutusan kita untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dunia pada hari ini. Dimanapun kita berada, baik di rumah, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di sekolah, kita menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Pemirsa Morning Call yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami belajar bahwa Engkaulah sang penguasa kehidupan kami, maka sudah sepantasnya lah kami melakukan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami mengucap syukur kalau di pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi jasmani rohani yang sehat. Maka dari itu berarti kami dipercayakan oleh Tuhan melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini pada hari ini. Oleh karena itu biarlah Allah Bapa dalam kerajaan sorga kami melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini pada hari ini. Mulai dari pagi ini. Supaya kami membawa damai sejahtera Tuhan itu, membawa kasih Tuhan itu untuk dirasakan oleh banyak orang, untuk dirasakan oleh lingkungan sekitar kami dimanapun kami berada. Bahkan dirasakan oleh seluruh ciptaan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami memohon pertolongan-Mu, supaya kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia. Kami juga mau menyerahkan Tuhan setiap pekerjaan tangan kami, aktivitas kami hari ini, usaha kami hari ini, pekerjaan yang kami lakukan di hari ini, biarlah itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dalam aktivitas usaha dan pekerjaan kami tetap boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh menebarkan damai sejahtera di lingkungan kami. Berkati rumah tangga kami, biarlah rumah tangga kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Baik juga pasangan hidup kami, Tuhan Yesus berkati. Baik mereka yang ada di kantor atau yang beraktivitas sebagai ibu rumah tangga. Biarlah Tuhan Yesus melindungi dan memelihara pasangan hidup kami. Anak-anak kami dimanapun mereka berada,
yang sudah berkeluarga, yang berada dalam kantor mereka, ataupun yang ada dalam pendidikan mereka, bahkan dalam masa pertumbuh kembangan anak-anak kami Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan mereka pada hari ini, biarlah Tuhan Yesus yang memelihara mereka dalam kehidupan mereka hari lepas. Kami mau berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus yang terus memelihara mereka dengan kasih setia-Mu, terkhususnya orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka, sehingga mereka di masa tua pun tetap boleh bersyukur kepada Tuhan, dan di masa tua mereka tetap boleh menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu-cucu mereka. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih yang berada dalam kondisi kelemahan jasmani, baik yang ada di rumah sakit maupun yang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah dan memulihkan mereka, sehingga mereka boleh menjadi sembuh karena kasih sayang Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan di hari ini, biarlah Tuhan Yesus yang boleh menolong mereka, menyelesaikan pergumulan mereka, menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka, dan memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau boleh melindungi bangsa dan negara kami ini. Biarlah pandemi ini boleh berlalu dari hadapan kami. Biarlah program vaksinasi yang dilaksanakan oleh bangsa dan negara Indonesia ini boleh sukses, sehingga kekebalan komunitas boleh tercapai, sehingga kami boleh kembali lagi merasakan kesejahteraan, kedamaian seperti di beberapa waktu yang lalu. Biarlah Tuhan Yesus juga memberkati GPIB secara khusus, supaya kami tetap boleh melaksanakan tugas kami untuk membawa damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Tidak lupa kami mau berdoa untuk misionaris Majelis Sinode ke-21. Biarlah setiap tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan boleh dilaksanakan dengan baik. Kami berdoa untuk tim morning and night call GPIB yang selalu setia mewartakan firman Tuhan dengan segala perangkat yang ada. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, sehingga acara ini boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Berjalanlah bersama-sama dengan kami. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat pemirsa Morning Call GPIB semuanya. Saya Pendeta Aurelius Syukur Wilhelm Purawo dari GPIB Immanuel Tarempa mengucapkan selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.